Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita lanjutkan materi manajemen bencana untuk pertemuan yang kedua. Kalau pertemuan sebelumnya kemarin kita sudah sedikit mengulas tentang konsep dasar bencana, kemudian syarat-syarat apa saja yang diperlukan untuk menyebut sebuah fenomena atau kejadian sebagai sebuah bencana. Kemarin kita sudah membahas beberapa pengertian bencana menurut beberapa ahli maupun berdasarkan undang-undang dan turunan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Ya, ini secara inti dapat kita simpulkan bahwa sebuah fenomena atau kejadian itu bisa disebut sebagai sebuah bencana jika dia sudah menimbulkan kerugian atau mengganggu aktivitas manusia. Nah, kerugiannya macam-macam. Bisa kerugian material, bisa kerugian harta benda, bisa kerugian secara psikis atau mental, ataupun bahkan korban jiwa. Jadi, berbagai macam jenis kerugian yang ditimbulkan oleh suatu fenomena. Jika suatu fenomena itu terjadi jauh di luar aktivitas manusia, maka kejadian itu belum bisa disebut sebagai bencana. Biasanya kejadian itu hanya bisa disebut sebagai fenomena alam. Contohnya, misalnya di tengah hutan lindung itu terjadi longsor lahan. Di sana tidak ada aktivitas manusia yang terganggu. Tidak ada pertanian, tidak ada perkebunan, tidak ada sawah, tidak ada permukiman, ataupun aktivitas-aktivitas manusia lainnya. Sehingga fenomena tersebut tidak bisa atau belum bisa disebut sebagai bencana. Gitu. Jadi intinya sesuatu yang merugikan manusia itu sudah mengarah sebagai bencana. Tuh, kemarin juga kita sudah bahas contohnya ini yang bagian kanan ini ada aktivitas manusia berupa permukiman dan juga segala fasilitas alat pemenuhan kebutuhan manusianya. Sedangkan gambar yang sebelah kiri ini adalah fenomena alam biasa karena kejadian longsor ini berada di tengah hutan di mana tidak ada aktivitas manusia yang terganggu. Ini kemarin juga kita sudah bahas tentang pengertian bencana menurut UNISDR dan juga apa itu fenomena alam. Jadi secara sederhana sudah, jadi ini nanti akan kita gunakan sebagai salah satu dasar untuk menyusun atau memahami atau menguasai konsep manajemen bencana. Jadi dalam bencana itu nanti kita akan mempelajari beberapa istilah atau terminologi. Jadi nanti ada hazard atau threats atau bahaya kalau dalam bahasa Indonesia. Ada vulnerability atau kerentanan. Kemudian ada kapasitas atau capacity dan juga ada risiko. Nah, selain terminologi itu atau pengertian-pengertian itu ada atau tidak pengertian yang lain? Tentu saja ada. Di sana nanti kita bisa mempelajari adanya modal sosial, adanya kerawanan atau susceptibility. Jadi nanti kita harus bisa membedakan antara bahaya, rawan, rentan, berisiko. Jadi ada beberapa konsep yang harus kita pahami terlebih dahulu. Karena sesuai dengan prinsip manajemen, jika kita ingin mengelola sesuatu, maka kita harus memahami terlebih dahulu karakteristik objek tersebut. Jadi kalau kita ingin melakukan pengelolaan bencana, maka kita harus memahami dulu karakteristik bencananya itu. Konsep dasarnya dulu, bencana itu apa, kemudian unsur-unsur atau faktor-faktor yang berpengaruh dalam bencana itu apa saja, itu harus kita pelajari, kita pahami terlebih dahulu. Supaya tidak ada permasalahan atau terjadinya salah pengelolaan. Begitu. Karena prinsipnya manajemen bencana itu jika dilaksanakan dengan tepat, maka bisa mengurangi kerugian yang berpotensi diakibatkan oleh suatu kejadian bencana. Ini kemarin sudah kita bahas juga bahwa terjadinya bencana itu karena adanya konsekuensi logis antara vulnerability atau kerentanan dengan bahaya. Jadi ada interaksi di antara keduanya. Di situ ada aspek rentan atau biasa disebut sebagai elemen at risk atau komponen at risk dan juga ada sebagai kejadian pemicu atau hazardnya. Hazardnya itu juga bentuknya macam-macam, bisa dari alam ataupun dari manusia. Nah, ini peta indeks rawan bencana wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Memang Indonesia karena secara geologis maupun astronomis ini sangat rawan dari berbagai kejadian bencana, khususnya bencana alam. Oleh karena itu, manajemen atau pengelolaan bencana alam sangat diperlukan dilaksanakan di Indonesia. Nah, ini sekitar 446 kabupaten kota di Indonesia ini diklasifikasikan sebagai kabupaten yang dalam kondisi rawan atau berpotensi terdampak atau dirugikan jika bencana terjadi. Ini update terakhir mungkin belum tahun 2021, tetapi insya Allah ini bisa dijadikan sebagai gambaran untuk pengelolaan bencana di Indonesia. Nah, ini salah satu faktor yang mengakibatkan Indonesia ini berpotensi terdampak berbagai macam bencana. Salah satunya karena terletak di antara beberapa lempeng aktif. Ada lempeng Indo-Australia, ada lempeng Eurasia, dan ada lempeng Pasifik. Ini lempeng-lempeng mayor. Meskipun juga sebenarnya ada beberapa lempeng-lempeng mikro yang terletak di sisi utara dari bagian wilayah Indonesia. Nah, ini salah satu faktornya saja. Tentu saja selain karena letak astronomisnya juga. Kenapa demikian? Karena letak astronomis itu memengaruhi kondisi iklim di Indonesia. Kondisi iklim tentu saja berpengaruh turunannya ke kondisi cuaca. Nah, itu nanti akan berimplikasi dengan beberapa faktor fisik lainnya yang bisa menimbulkan berbagai jenis bencana. Contohnya bencana hidrometeorologis. Nah, sedangkan kalau kita mengacu kepada Al-Quran, bahwa dalam Al-Quran ini sudah dijelaskan bahwa bencana itu memang ada, dan itu sudah dituliskan Al-Quran, dan itu memang kehendak atau keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini saya kutipkan dari Al-Baqarah ayat 155 dan 156, yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Ini memang menunjukkan bahwa kejadian bencana itu memang akan mengakibatkan traumatik, psikis, ketakutan. Kemudian kelaparan, kekurangan harta jiwa dan buah-buahan ini karena memang dampaknya itu bisa menimbulkan kerugian atau terganggunya aktivitas atau properti yang dimiliki oleh manusia tadi, oleh masyarakat, sehingga dampaknya bisa mengakibatkan ini kelaparan, kekurangan harta, dan lain-lain. Jadi ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Konsep kerentanan itu ada di sini. Sudah masuk semua di sini. Kemudian yang kedua dari Al-Quran surat Al-Fussilat ayat 53. Ini kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami Allah di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidakkah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu. Jadi Al-Quran surat Al-Fussilat ayat 53 ini memperkuat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155-156 bahwa memang kejadian ini itu ada. Dan sebenarnya kalau kita bahas lagi itu detail, ada banyak sekali konsep-konsep bencana dalam Al-Quran, beberapa, ada banyak pemahaman, ada banyak istilah. Salah satunya yang sering kita dengar, musibah. Tetapi biasanya kalau orang Indonesia itu mendengar atau mengucapkan kata musibah itu sesuatu yang bersifat negatif atau dampaknya buruk, baik bagi individu maupun kelompok individu dalam masyarakat. Begitu. Meskipun kalau secara konsep kemudian ditelusur bahwa musibah itu tidak selalu negatif. Jadi musibah itu segala kejadian yang berpengaruh terhadap kehidupan manusia baik negatif maupun positif sebenarnya itu. Nah, ini salah satunya saya sedikit ambilkan dari pengertian itu karena sebenarnya banyak sekali. Ada yang istilah fasad, kemudian ada istilah yang lainnya juga. Tapi secara konsep ini saya ambilkan satu saja sebagai wujud bahwa ini memang ada dalam Al-Quran. Mungkin nanti kalau ada kesempatan dalam pembahasan selanjutnya akan kita bahas poin-poin selanjutnya. Baik, mungkin untuk konsep bencana sekilas reviewnya itu, kemudian kita akan bahas pengertian atau konsep dasar manajemen bencana.
Mungkin kita tidak akan bahas secara keseluruhan detail sampai bagian-bagiannya, tapi kita hanya akan mengulas dulu. Ada bencana, ada faktor-faktor tadi, kemudian ada manajemen. Kenapa harus di manajemen? Manajemen itu apa? Di situ kita bahas sebagai pintu pembuka ke materi selanjutnya. Setelah ini nanti kita selesai bahas, teman-teman insya Allah sudah memahami konsepnya, sehingga nanti kita ketika membahas unsur-unsur atau terminologi atau konsep-konsep dalam bencana, itu nanti sudah bisa memahami dan bisa melakukan sintesis. Baik, ini pengertian manajemen bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Suatu proses dinamis, berlanjut, dan terpadu untuk meningkatkan kualitas langkah-langkah yang berhubungan dengan observasi dan analisis bencana, serta pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, peringatan dini, respons atau tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi bencana. Berdasarkan peraturan perundang-undangan ini, maka manajemen bencana itu adalah satu paket lengkap dari pra-bencana, saat kejadian hingga pasca bencana. Jadi yang namanya manajemen harus secara keseluruhan. Tidak bisa kalau teman-teman menyebut saya sudah melakukan manajemen bencana tapi hanya mitigasi saja, hanya peningkatan kesiapsiagaan saja. Itu belum bisa, tetapi memang harus dilaksanakan secara menyeluruh. Oleh karena itu, dalam manajemen bencana atau pengelolaan bencana itu tidak bisa dilakukan oleh satu sektor saja, tidak bisa dilakukan oleh satu bidang ilmu saja. Karena dalam pelaksanaan manajemen bencana itu harus dilaksanakan secara holistik atau komprehensif yang melibatkan berbagai bidang keahlian, berbagai sektor. Begitu. Jadi kalau bisa diterjemahkan dari pengertian ini itu tadi, bahwa manajemen bencana itu harus dilaksanakan secara holistik atau komprehensif, baik dari tahapan kegiatan, bidang atau sektor yang berwenang di situ, kemudian tahapan-tahapan, objeknya apa saja, semuanya itu harus ditata. Nah, tujuan manajemen bencana ini setidaknya ada 3 menurut Warfield. Jadi, yang pertama mengurangi atau mencegah kerugian karena bencana. Jelas, jadi prinsipnya itu bukan menghilangkan fenomena atau kejadian bencana, tapi mengurangi atau mencegah kerugian karena bencana. Karena secara prinsip, bencana itu hampir mustahil untuk dihilangkan. Tetapi yang bisa dilakukan adalah meningkatkan kapasitas untuk mengurangi kerentanan sehingga potensi kerugian karena bencana itu bisa berkurang. Makanya ada istilah manajemen bencana. Ada langkah-langkah mitigatif, ada peningkatan kesiapsiagaan, itu semuanya dilakukan dalam rangka mengurangi terjadinya kerugian karena bencana. Yang kedua, menjamin terlaksananya bantuan yang segera dan memadai terhadap korban bencana. Jadi, sebuah wilayah atau suatu wilayah tertentu itu dia memiliki manajemen bencana yang bagus jika pada tahapan-tahapannya itu sudah ada penanggung jawab, dokumennya lengkap, siapa yang bertanggung jawab ketika terjadi bencana, kemudian komandernya siapa ketika ada tanggap darurat, itu semuanya sudah ada. Jadi ketika bencana terjadi, maka masing-masing pos ini nanti akan bergerak sesuai dengan tupoksinya atau tugas pokok dan fungsinya, sehingga bantuan kemudian respons itu bisa dilakukan secara cepat gitu. Contoh sederhana, gempa bumi itu yang berbahaya apanya sih? Goncangannya atau apanya gitu. Sebenarnya kalau kita lebih pelajari detail gempa bumi itu yang lebih berbahaya itu adalah faktor-faktor lainnya, bukan goncangannya. Misal teman-teman berada di tengah lapangan, apakah gempa bumi itu berbahaya untuk teman-teman? Jika hanya di ruang terbuka, luas, ditunggu misalnya terjadi goncangan 6 skala Richter, tidak akan terjadi apa-apa jika di tengah lapangan. Tetapi yang mengakibatkan jatuhnya banyak korban itu adalah unsur-unsur kerentanan tadi. Bangunan yang tidak sesuai standar atau tahan gempa itu yang mengakibatkan jatuhnya korban. Sehingga ketika gempa terjadi, banyak reruntuhan, banyak orang-orang yang mohon maaf akhirnya tertimbun dalam reruntuhan tidak segera diselamatkan, maka akan jatuh korban jiwa. Jadi seperti itu. Tetapi hal itu bisa diminimalisasi jika
Secara pengelolaan itu sudah secara holistik, artinya ada bagian-bagian tertentu yang secara holistik bisa melaksanakan pengelolaan bencana itu tadi. Jadi segera turun ke lapangan, ada yang melakukan penyelamatan korban, pertolongan pertama tadi, kemudian evakuasi, kemudian memberikan healing dulu sementara karena traumanya luar biasa khususnya anak-anak. Kemudian yang ketiga, mencapai pemulihan yang cepat efektif. Jadi dalam siklus manajemen bencana, nanti kita akan bahas apa itu siklus manajemen bencana ya. Jadi bencana itu jangan dianggap ketika bencana terjadi, kemudian ada tanggap darurat, diberikan fasilitas evakuasi, diberikan bantuan selesai. Tidak, masih ada tahap panjang sampai tahap rehabilitasi dan rekonstruksi itu tadi. Tergantung tingkat keparahan atau keterpaparan masyarakat tadi terhadap bencana. Contoh bencana Merapi itu tidak bisa 1 bulan misalnya erupsi mencapai puncaknya pada tanggal 15, kemudian menurun 1 bulan kemudian, setelah itu selesai, tidak bisa seperti itu. Ada tahap lanjutan, memastikan masyarakat ini bisa kembali ke lokasi tempat tinggalnya dalam kondisi baik, atau jika memang tidak bisa kembali ke daerahnya, mereka harus mendapatkan ruang untuk hidup yang layak. Contoh lain Sinabung. Sinabung itu sudah lama tidak aktif, tertidur dia, kemudian aktif dan siklusnya itu cukup unik. Jadi dia terus-terusan mengeluarkan material sehingga banyak yang harus direlokasi. Gitu. Nah, apakah selesai sampai di situ? Tidak. Jadi tim manajemen bencana di sini tuh harus memastikan masyarakat ini tuh mendapatkan kehidupan yang layak, tidak terdampak secara langsung oleh kejadian bencana tadi. Jadi konsepnya secara sederhana seperti itu. Jadi memastikan dalam satu siklus itu terlaksana dengan baik. Nah, ini ada 4 fase setidaknya. Ada fase mitigasi dalam satu siklus. Jadi fase mitigasi ini memperkecil dampak negatif bencana. Ini ada building codes, ada analisis kerentanan, risiko, kemudian peningkatan kesiapsiagaan. Jadi upaya-upaya yang dilakukan sebagian besar sebelum kejadian. Gitu. Jadi kemudian yang kedua ada fase preparedness atau kesiapsiagaan. Jadi ini juga masuk ke pre-disaster activities atau sebelum kejadian atau before the event, pre-event of disaster ya, apapun jenis bencananya itu harus ada kesiapsiagaan. Banyak cara bisa dilakukan, misalnya dengan terjun ke masyarakat, melalui sekolah, atau dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Kemudian fase respons atau tanggap darurat. Jadi ini fase ketika kejadian bencana, jadi emergency management. Jadi upaya memperkecil kerusakan yang disebabkan oleh bencana. Tadi yang saya jelaskan tadi, tindakan darurat. Jadi ketika terjadi bencana, tim mana yang akan turun, siapa komandernya. Tupoksinya jelas, mereka lakukan evakuasi, lakukan penyelamatan, lakukan pertolongan pertama. Jadi tindakan darurat yang sesegera mungkin bisa dilakukan untuk melakukan penyelamatan. Kemudian fase yang keempat adalah fase recovery, yaitu mengembalikan masyarakat ke kondisi normal. Jadi tadi yang membutuhkan proses agak lama. Mungkin secara fisik mereka bisa diselamatkan, misalnya dipindahkan ke desa lain, dibuatkan huntap, dibuatkan rumah-rumah hunian sebagai pengganti desa mereka yang hancur. Secara fisik iya bisa, tetapi secara sosiokultural mereka akan sangat lama bisa menerima itu. Karena kebiasaan sehari-hari. Secara sosiologis, kemasyarakatan, masyarakat Indonesia itu masyarakat yang ramah dan secara sosial itu baik. Jadi hubungan dengan keluarga, hubungan dengan orang sekitarnya itu sangat erat. Makanya modal sosialnya sebenarnya bagus kalau dikembangkan. Ada gotong royong, ada rapat RT, PKK, kemudian tradisi kalau ada tetangga sakit itu jenguk bareng-bareng, itu merupakan sebuah kebiasaan kultural yang bagus. Ketika mereka dipindahkan ke lokasi baru, nah ini yang membangun ini yang sangat lama karena ini tradisi yang sudah ditinggalkan secara turun-temurun. Kalau hanya memindahkan bangunan, mohon maaf, ketika ada lokasi, ada dana, selesai. Tetapi membangun kebiasaan-kebiasaan ini yang membutuhkan waktu lama, sehingga masyarakat ini tetap membutuhkan
pendampingan dan juga trauma healing untuk menghilangkan rasa trauma terhadap kejadian yang menimpa mereka. Jadi secara konsep seperti itu, jadi utuh harus dilaksanakan dalam manajemen bencana. Tapi saya kan keahliannya buat pemetaan saja, Pak. Tidak bisa kalau semuanya. Ya makanya tadi saya jelaskan, itu harus dari berbagai sektor, berbagai bidang keahlian. Kalau teman-teman ahlinya membuat memetakan bencana, ya teman-teman di bagian itu terjunnya. Nanti yang bagian trauma healing ya orang-orang psikologi yang ahli di situ. Tanggap darurat ya orang-orang terlatih. Misalnya kalau dari Muhammadiyah ada MDMC, dari LPB itu, kemudian ada tim SAR, ada dari BNPB, BPBD, begitu. Jadi semuanya ada porsinya masing-masing. Makanya pengelolaan bencana itu harus dilaksanakan secara holistik dan komprehensif. Tidak bisa dilakukan hanya dari monosektor saja atau single sektor, nggak bisa. Gitu. Baik, mungkin itu sekilas penjelasan tentang konsep manajemen bencana. Insya Allah akan kita lanjutkan ke pembahasan yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.